Yang ngirim tadi siapa Bu Musyafiqnya? Oke. Jadi tadi yang apa ya, yang di ini ya, yang di apa sih, yang di share itu tadi terkait dengan apa? Itu isinya apa sih itu? Saya belum lihat semuanya. eh Tentang sholat tahajud sih intinya Pak Dokter. Mhm. Itu diletakkan di mana itu? Atau masih belum di ini, masih di WA aja? Iya, masih saya di WA aja Pak Dokter. Oke. Tadinya saya bisa, sebenarnya kita bisa share di sini nih biar nanti kelihatan juga. Ini kayaknya kemarin itu ya. Saya kayaknya harus bisa di download dulu kemudian kita taruh di situ. Kalau bisa di share boleh juga tuh di share apa namanya terkait dengan ininya dengan kontennya. Saya juga bisa buka juga di sini untuk melihat kontennya. Jadi dia tadi bukan hanya dia eksekusi saja, tapi kemudian juga bisa juga untuk apa aja nih yang bisa dilakukan gitu ya. Apa saja yang bisa dilakukan untuk misalnya pengembangannya gitu ya. Misalnya saya lihat di sini, oke. Sebentar, saya buka di ininya. Tadi belum sempat saya download untuk iniannya. Jadi mungkin tadi kan minta masukan gitu ya. Bisa masukan kita bisa di sini. Oke, sebentar saya download dulu. Ya, jadi ini ya bisa dianggap tugas tapi untuk latihan gitu ya. Karena Ahwat juga kadang banyak juga iniannya. Seperti kemarin saya katakan ya. Ini ya minimal kalau untuk tugas ini buat 10 lah. Jadi nanti mungkin tugas akhirnya Ustadz Muslih juga buat 10 video hanya mungkin 1 menit saja lah, nggak usah banyak-banyak. Jadi kalau 10 itu hanya 10 menit ya, 10 menit terkait dia tadi bisa baca hadis, bisa ayat gitu ya. Ini kan tidak apa ya, bukan berarti itu saja gitu, tapi juga yang lainnya juga banyak sekali gitu ya. Ini tentang salat tahajud. Oh, oke ya. Bu itu tentang dia pakai CapCut ya, pakai CapCut ya. Jadi sholat tahajud. Jangan pakai Z gitu ya, tahajud, tahajud gitu ya. Salat tahajud punya 4 kemuliaan yang tidak ditemukan di sholat apapun. Nah, sebenarnya benar sih. Kadang cuman ini, kadang tadi pentingnya untuk juga menguasai bahasa gitu ya. Misalnya di sini sholat tahajud tadi Z-nya itu punya 4 kemuliaan. Kemuliaan biasanya kemuliaan nggak pakai Y biasanya itu. Jadi terus juga kata-kata sholat tahajud itu punya, jangan pakai itu punya. Ini memang bahasa ini sih. Sebenarnya nanti pilihan, apakah pilihan itu memang pilihan bahasa tidak baku gitu ya, atau mungkin pilihan bahasa baku. Itu sebenarnya kalau seperti ini biasanya bisa bisa dikasih apa ya, artinya itu konten kreatornya yang buatnya itu bebas aja sih sebenarnya gitu. Kalau saya mungkin karena terbiasa kadang ya bukan baku sih kalau bilang sholat tahajud pakai Z kan udah salah tuh ya, tahajud gitu kan sajadah gitu ya. Nah, itu punya 4 kemuliaan. Jadi sebenarnya sholat tahajud memiliki 4 kemuliaan. Gitu. Jadi bahasa itu lebih enak tuh. Yang tidak ditemukan di sholat apapun, yang tidak ada pada sholat lainnya, gitu ya. Itu udah bagus tuh gambarnya. Ini karena nanti segmennya adalah perempuan, maka gambarnya ya seorang perempuan gitu ya, nggak ada masalah gitu ya. Di sini cara dia bekerja, beribadah, beraktivitas. Oke, saya ulang lagi. Nanti termasuk ini dari sisi konten sebenarnya kalau kita tuh lebih ke konten sebenarnya sih ya lebih ke kontennya. Misalnya tadi Allah menjamin akan mengangkat karir pekerjaannya di tempat yang terbaik. Oke lah ya, mungkin bahasa ini terjemahan dari terjemahan bebas dari Maqamah Mahmudah gitu ya. Cara dia bekerja, beribadah dan beraktivitas dibimbing supaya mudah. Oke, boleh juga yang ketiga, kalau ada kesulitan dibimbing supaya keluar dengan lancar. Apa ya, keluar dengan lancar gitu ya. Mungkin tadi pilihan bahasanya. Kalau sedang bekerja diganggu orang, ada yang mau menyingkirkan, menyungkurkan, gitu ya. Oh, yang terakhir tadi saya ulang lagi. Jadi ada ini ya, ada 4 ya. Itu boleh buat 2 atau 3. Tapi ini sudah ya bagian dari metode dakwah dan itu banyak dilakukan. Tadi yang keempat ada yang menarik. Kalau sedang bekerja diganggu orang yang ada mau menyingkirkan, menyungkurkan, menyulitkan atau langsung apa nih? Langsung Allah ini ya langsung Allah apa nih ketutupan tulisan saya nih. Ketutupan tulisan jadi nggak terlalu kelihatan. Oke, kita lihat ya. Allah menjamin mengangkat karir pekerjaannya, maqamah mahmudah yang pertama, kemudian yang kedua
cara dia bekerja, beribadah, beraktivitas dibimbing supaya mudah. Ya sebenarnya bisa juga, cuman bahasanya masih agak kurang ini. Kalau ada kesulitan dibimbing supaya keluar dengan lancar, itu boleh juga sih, nggak boleh juga. Cuma keluar dengan lancarnya ini agak sedikit kurang jelas nih. Tadi kalau sedang bekerja diganggu orang, ada yang mau menyingkirkan, menyungkurkan, langsung Allah langsung menolong tanpa ditunda kali gitu ya. Tanpa Iya. perantara. Itu juga boleh juga. Nah, ini pentingnya tadi konten kreator itu. Ini biasanya tadi memang materi dakwah gitu ya. Jadi konten kreator itu juga dia harus betul-betul memahami juga ya. Jangan sampai ada beberapa memang tadi dari cara penulisannya gitu ya. Kemudian juga dari sisi bahasa yang digunakan gitu ya. Kalau mau bahasa yang bebas silakan saja gitu ya. Bahasa gaul atau mungkin bahasa yang mudah dipahami itu nggak apa-apa gitu. Walaupun nanti kalau yang bahasa Indonesia tetap saja sih. Tadi misalnya diganggu itu di-nya itu disambung gitu ya Ustadz Muslih ya. Diganggu itu disambung gitu ya. Didiamkan itu disambung. Jadi di yang tidak menunjukkan tempat dan waktu itu disambung gitu. Jadi itu bagian dari pembelajaran di ini konten kreator itu di bagaimana membuat sebuah kreasi, apalagi tadi dakwah ya, dakwah yang bagus gitu. Jangan sampai tulisan zakat gitu ya, ada masih pakai J gitu kan, jadi zakat jadinya gitu kan, bukan zakat. Nah itu apalagi nih levelnya udah master nih gitu ya. Tapi secara umum sudah cukup bagus. Tadi ada salat tahajudnya dan tadi gambarnya itu kan jamnya itu benar ya, jamnya itu malam ya. Jamnya jam berapa ini? 2:30 tuh jam berapa itu? Jam berapa itu yang di itunya? Dokter. Jam berapa yang jam di dinding itu? 2:30 Pak Dokter. 2:30 ya? Ya. Bener ya. Kalau bisa agak jangan terlalu 2:30 kan ya. Atau mungkin sholatnya panjang kali ya, sampai 3:30. Di Sulusulail gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, itu penting juga gitu. Termasuk pilihan juga dari sisi ininya. Oh ini berarti memang pasarnya, market targetnya itu adalah perempuan. Makanya gambarnya itu perempuan gitu ya. Nanti mungkin kalau pengen dua-duanya ada dua tuh, berarti ada laki-laki dengan perempuan di situ gitu. Jadi itu pilihan. Jadi itu dibahas bahkan sampai ke gradasi warna ini di mana berarti ini ya? Oh ada bukunya berarti ini di kamar nih, di kamar ada bukunya, rajin banget berarti ini kan, termasuk orang yang suka baca. Nah itu ya, terus bawahnya ada animasi yang love di situ gitu ya. Itu juga ya mungkin karena biasanya oh yang gampang ini nih kayaknya pakai warna pink juga, oh itu sangat feminim sekali gitu ya. Oke, terima kasih Bung Musyadi. Mungkin nanti bisa buat lagi yang lebih spesifik, kemudian juga coba tentang ini tentang sholat tahajud ya boleh gitu ya, tentang pendidikan anak coba buat cara mendidik anak gitu ya, atau cara mendidik anak boleh, atau mungkin tips mengajarkan sholat anak gitu kan. Kalau pesantren lebih banyak lagi tuh, biasanya tugas-tugas itu banyak sekali. Anak sekarang itu ada ponakan saya saja di mana ya di Sidogiri itu sekarang itu suka banget bikin video, bikin ini gitu ya. Jadi memang trennya seperti itu. Nah, itu kita arahkan yang kontennya itu yang baik memang gitu. Oke. Nah, terima kasih Sama Seti. Sekarang gantian Pak Udini nih sudah bisa dikomunikasikan atau belum? Ya, sudah ini atau belum? Sudah on atau belum nih? Gitu ya. Jadi contohnya memang seperti itu. Wah, gimana Pak Udini sehat? Alhamdulillah. Oke, ada Masih di kantor, pertanyaan Pak. saya karena saya melihatnya Pak Udini sebagai pendidik gitu ya. Bajunya kerahnya aja dikancingin gitu biasanya gitu ya, saking apa sopannya. Iya kan bisa dikancingin gitu ya. Wah, sopan sekali gitu ya. Oke, ini penting karena Berkanji, Pak. ya saya melihat Pak Udini sebagai seorang guru ya. Pertanyaannya, strategi dakwah untuk anak sekolah, untuk anak SD dan juga SMP. Mungkin yang sudah dilakukan saat ini itu dalam 1 sampai 2 menit, kemudian 1 sampai 2 menit berikutnya itu adalah yang belum dilakukan, yang masih dalam imajinasi, yang original nih dari Ustadz Udini Mahfud nih. Silahkan, dakwah untuk anak sekolah. Iya. Silahkan. Luar biasa ini pertanyaannya.
Hanya orang-orang yang hebat aja yang bisa menjawab pertanyaan bagus ini ya. Iya, berarti Baik, Pak Doni termasuk hebat nih. Masya Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum hmm. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Bisma dan teman-teman, para asatid. Saya saya ingin bercerita dulu Mhm, tentang apa yang saya lakukan sama kebetulan dengan keluarga ya. Saya mhm. dikasih amanah untuk memberikan apa ya, semacam parenting gitu ya. Dan ini Parenting. sudah berjalan di sekolah parenting Mhm, dan sekolah beberapa sekolah mengundang ketika ajaran baru, mhm, kemudian juga atau sudah di awal di pertengahan ajaran baru semester 2. mhm, Dan di beberapa sekolah kita masuk, saya ditandemkan sama salah satu apa dengan istri saya dan mhm, bicara tentang keluarga. Dan mhm, keluarga ternyata di situ lebih pada peminatnya itu yang usianya usia dini sampai usia dari TK sampai SMP ininya mhm, pesertanya begitu ya. mhm, Dan ternyata menarik ya kalau kita bicara bicara soal parenting ternyata kaitannya sangat erat dengan dakwah gitu. mhm, Kalau misalnya strategi saya menurut saya tentang masuk wilayah dakwah ya, dakwah di wilayah usia itu yang paling utama menurut saya adalah bagaimana merubah mindset orang tua. Karena seringkali kita gagal seorang guru, seorang ustadz atau guru PAI sekalipun, dan kita juga para mungkin akademisi yang apa namanya bergelut di soal bagaimana pendidikan agama Islam, kalau tidak masuk ternyata di wilayah mindset orang tuanya kadang sering gagal gitu ya. mhm, Sering gagal karena pengawalan yang paling penting di dalam kehidupan sehari-hari bekerja sama dalam merawat ilmu yang kita sampaikan kepada anak-anak ini adalah dengan orang tua gitu. mhm, Maka saya kemarin punya sama istri punya strateginya adalah di samping memang anak-anak sekolah ini disampaikan tentang materi tentang keagamaan yang baik, akidah iya, yang baik, cara ibadah yang baik, juga pengawalan yang penting adalah membentuk mindset orang tuanya. mhm, Termasuk juga bahkan tentang suluk ya, tentang akhlak juga kadang sering mhm, gagal kalau orang tuanya tidak ya seirama secara berpikir dengan kita mhm, gitu. iya, betul. Ternyata Pak Dokter yang saya terapkan sama istri saya kebetulan memang Mhm, dikasih apa namanya tugas untuk mengisi mhm, parenting di setiap sekolah di mhm, Parung Panjang termasuk juga kemarin di Legok ya. mhm, Itu ternyata subhanallah gitu ya. Akhirnya berepisode bagaimana merawat anak usia TK, kemudian masuk SD, masuk SMP gitu, kemudian sampai SMP ini kuat gitu, akhirnya masuk SMA kuat tahan bantingnya. Dalam mhm, artian ketika dia sholat tetap sholat gitu, walaupun orang tua tidak ngawal, gitu, walaupun tidak ada mhm, 24 jam kan orang mhm, tua tidak bisa menemani anak-anak kita. Kalau misalnya orang tua memberikan treatment kamu di rumah, kemudian kita juga masuk penjelasannya kepada anak-anak, saya pikir target ini sangat tepat gitu. Kalau misalnya strategi saya itu adalah orang tua menyamakan persepsinya, kemudian caranya juga sama, jangan sampai contoh misalnya begini, kadang saya bilang sama, kadang orang tua ininya menyampaikan ke guru. Nanti kamu nanti dimarahi guru, saya laporan ke guru. Saya sampaikan jangan seperti itu. Jangan mhm, seperti itu. Akhirnya apa? Ini mengurangi ininya kekuatan power seorang orang tua. Kenapa? Dia ambil seolah-olah kamu nanti saya lapor ke gurumu. Nah, kita rubah mhm, itu mindsetnya. Kita mhm, rubah itu caranya. Bagaimana komunikasi yang baik adalah uh, dia sebagai guru gitu dan disegani, diikuti dan didengar gitu, sama seperti mhm, guru di sekolah gitu. Nah, bagaimana kekuatan strategi saya ini antara orang tua biologis sama orang tua ideologis itu sama mhm, satu visinya itu strategi saya. Jadi iya, para orang tua adalah bagian target kita ya seorang guru ini bukan saja anak tapi orang tua adalah target men kita bagaimana keberhasilan dakwah untuk anak-anak gitu. Dan ini saya yakin berhasil kalau seandainya guru punya cita-cita yang seperti itu gitu. Jadi bukan sekedar ngajar di sekolah setelah itu selesai bahwa mhm, sasaran dakwah ke orang tua nggak masuk. Nah ini kadang ada ini pas mulai SMA berubah akhlaknya. Mulai mhm, SMA mulai menghilang sholat dan lain-lainnya. Kenapa? Itu adalah karena tidak ada sama kesinambungan dengan orang tua gitu. mhm. Mungkin sementara itu Pak Dokter yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Oke, sudah bagus. Itu tadi fokusnya adalah kepada atau programnya itu adalah parenting, kemudian
mad'unya itu adalah orang tua gitu ya, orang tua siswa gitu ya, di mana mereka tuh harus memiliki frekuensi yang sama dengan guru yang ada di kelas. Guru pun sama gitu ya, artinya guru itu juga adalah sebagai juga orang tua gitu. Jadi betul sebenarnya. Nah ini nanti sebenarnya Pak itu bisa dikembangkan menjadi sebuah strategi, bahkan menjadi sebuah sebenarnya tesis itu udah bisa tuh seperti itu. Jadi merumuskan strategi ataupun metode dalam pengembangan misalnya karakter siswa, tapi melalui orang tua. Nah, ini ya, kalau kuantitatifnya juga gampang juga tuh. Jadi pengaruh pendidikan orang tua ya terhadap akhlak siswa atau terhadap prestasi siswa gitu ya. Nah ini menurut saya penting dan nanti lebih spesifik sebenarnya, tapi mungkin memang di sini. Tapi intinya adalah bagaimana agar orang tua itu juga tadi kan memiliki tanggung jawab. Betul. Nanti kebalikannya juga ketika guru itu misalnya lihat ada anaknya yang ada peserta didik yang mungkin nakal atau apa, kemudian dia bilang nanti saya laporkan ke bapaknya. Wah, itu juga tidak bagus juga, tidak seperti itu. Berarti dia otomatis memang betul tadi bahwa guru itu powernya itu berkurang. Oh berarti anak ini hanya takut kepada bapaknya saja gitu ya. Nah ini juga jadi hal yang menarik menurut saya. Tapi tadi sebenarnya lebih spesifik. Berarti kalau kira-kira nih strategi untuk menyamakan bahasanya frekuensi antara guru dengan orang tua gitu. Kalau guru mungkin mudah, kenapa? Karena ya dari sisi pendidikan, dari sisi mereka tugas dan tanggung jawab itu mereka paham. Tapi kalau orang tua itu kan berbeda-beda nih. Ada orang tua yang super sibuk, ada orang tua yang mungkin cuek, ada orang tua mungkin yang pengen tapi tidak tahu gitu. Misalnya kalau yang dulu-dulu kan sering dicontohkan itu misalnya anaknya itu atau orang tua itu melarang untuk anaknya itu istilahnya itu bermain game handphone misalnya gitu. Tapi anaknya itu orang tuanya malah handphonean terus gitu. Kalau orang dulu tuh melarang anaknya ngerokok tapi orang tuanya merokok gitu kan. Nah, itu sebenarnya strateginya seperti apa nih untuk orang tuanya gitu. Walaupun itu sebenarnya di pelatihan sih ya, saya yakin udah bisa sih. Oke, cukuplah saya batalkan pertanyaan itu. Ya, pertanyaan yang kedua tadi, selain tadi untuk orang tua, dakwah untuk orang tua agar orang tua itu memiliki tanggung jawab untuk pendidikan. Kira-kira nih yang terpikirkan di Pak Udin ini, dakwah seperti apa, kemudian siapa objeknya, caranya bagaimana, atau mungkin juga strateginya atau medianya. Yang belum terpikirkan oleh orang lain atau mungkin sedikit yang melakukannya atau mungkin memang belum dai ini belum menjamah itu, belum sampai ke ranah sana. Misalnya banyak alumni murid-murid saya yang sekarang tuh menjadi pendongeng. Nah, karena dia berpikir bahwa ya yang mau mendakwahi anak-anak itu siapa gitu kan. Akhirnya ya dia melalui dongeng itu kemudian dia beranggap ini adalah dakwah saya gitu. Jadi dakwahnya itu ya ke anak TK, ke anak SD gitu ya. Nggak sampai ke SMP tuh, TK sama SD. Ya dongeng memang pendongeng gitu ya, pendongeng. Nah, dongengnya karena dia paham Islam ya lumayan gitu ya dari syariah. Jadi ya dimasukkan tuh kalau kisah-kisah kisah Nabi dan sebagainya, sahabat dan sebagainya itu jelas juga gitu ya. Tapi ya di situ memang tiap hari ya diundang, bukan sering diundang untuk acara-acara PAUD, TK sampai ke SD untuk dongeng dan di situ ada dakwahnya. Kan jelas tuh berarti oke, dakwah untuk anak TK dan SD gitu kan ya. Nah, ada nggak dakwah untuk siapa lagi nih berdasarkan objek yang paling gampang atau mungkin juga ke anak TK, kira-kira selain anak TK itu selain pakai dongeng pakai apa? Bener nggak sih anak-anak itu suka dongeng gitu? Atau mungkin itu juga dongeng gitu ya? Bahwa dulu enggak kok gitu. Misalnya di zaman para sahabat Nabi itu bukan dongeng, tapi memang kisah-kisah nyata gitu ya. Dan saya lihat ini gini, jadi apa ya? Hampir semua peradaban itu seperti itu ya. Hampir semua peradaban selalu mengajarkan ke anak-anak itu adalah kisah-kisah orang terdahulu gitu ya, sehingga ketika Islam datang juga dia menceritakannya itu adalah perjuangan-perjuangan di masa lalu. Ya orang-orang misalnya orang Sunda juga yang dulu itu ya mereka selalu diceritakannya itu adalah cerita-cerita ya
apa ya, Prabu Siliwangi pasti biasanya gitu ya, dengan keiniannya gitu ya, dengan kedikdayaannya, dengan keperkasaannya gitu kan ya. Nah, ada nggak kalau mau menjawab gitu, metode lain untuk dakwah untuk anak TK dengan SD ini selain dongeng? Oh, adalah satu lagi menyanyi gitu. Tapi kan orang nggak semuanya juga setuju dengan menyanyi gitu kan ya. Ada beberapa yang gubahan gitu. Bener nggak sih risetnya itu bahwa yang saya pernah bilang itu menyanyi, tepuk tangan gitu ya. Nah itu mungkin ada beberapa di Islam itu yang agak kurang setuju dengan itu gitu kan ya. Nah itu perlu risetnya, kemudian juga perlu pengembangannya. Mau jawab yang mana kira-kira, ada nggak dakwah untuk anak kecil yang selain yang belum didik, atau mungkin ke komunitas lain yang belum terfikirkan idenya Pak Udin ini, silahkan. Atau mungkin apa, dakwah untuk, ada teman saya yang sedang kuliah di S3 itu sekarang udah hampir selesai disertasinya itu tentang orang gila gitu ya. Jadi terapi untuk orang gila gitu kan. Jadi dakwahnya adalah untuk orang-orang itu agar mereka tuh kan, biar mereka sadar kan, kasihan mereka juga manusia juga gitu kan. Manusia, dan mudah-mudahan mereka bisa sembuh dan sebagainya. Silakan Pak Udin. Oh ya, baik. Mungkin Apa menambah nih tentang idenya nih? idenya mungkin begini, Pak. Mhm. Ternyata di Jepang bukan negara Muslim, Mhm. tapi dia berhasil membentuk pola hidup yang kuat terhadap anak-anak dari sejak dini sampai mungkin juga masuk ke SMP. Itu dakwahnya ternyata itu yang dilakukan oleh para salafus soleh, yaitu adalah habit, kebiasaan. Cuma memang diprogram dari mulai pertama, dari mulai bangun mau ngapain, dan itu dikawal terus. Di sekolahnya juga begitu, kemudian antrinya juga diajarin, cara kemudian makan diajarin, kemudian pakai ininya itu sampai di kelas itu sampai 1 tahun, Hmm. 1 tahun di TK, dan itu hanya habit. Mhm. Ternyata dakwah yang paling kuat, jadi bukan cerita, bukan juga dongeng, bukan juga Mhm. tapi dia apa ya, langsung melakukan sesuatu dan itu dikawal, dan itu dilakukan sepanjang dia ada target setahun. Kemudian juga masuk di SD kelas pertama, di tahun pertama juga sama, diulang lagi. Mhm. Bagaimana dia pakai sepatu, bagaimana dia ngikat, bagaimana dia nyimpan sepatu di rak bukunya, sampai kapan nih, selama setahun. Baru Hmm. kalau materi itu adalah materi-materi buku itu ala kadarnya. Ternyata ini kurikulum habit ini, kebiasaan ini sangat membentuk di usia itu. Dan saya pikir ini perlu ditiru gitu, karena ini kebiasaan ini, dan itu di Jepang. Termasuk, mohon maaf juga, kemarin saya juga ikut di Aljunet ya, di Singapura itu. Ternyata salah satunya itu habit, pendidikan kebiasaan, dan itu Mhm. dikawal oleh gurunya, dari mulai bagaimana dia menyimpan, bahkan mencuci piring saja diajarin, kemudian antri di WC, antri kemudian di tempat makan, semua itu nggak boleh sesekali, tapi rutin, Mhm. di program, dan itu sampai berhasil, sampai kemudian di rumahnya, sampai pulang ke rumah, kenapa nak, kok habis bangun kamu bebenah tempat tidur? Ini sudah kebiasaan, kata, jadi gitu, sudah refleks. Kenapa kok nyimpen sepatunya di tempat, kaos kakinya diambil, simpan di tempat cucian, kemudian sepatunya disediakan sepatu? Karena diajarin begitu, mah, kemudian ditanya sama mamanya, loh, kenapa kamu buka baju langsung di tempat cucian, kemudian juga direndam, kemudian karena kata guru juga, dan itu dilakukan di sekolah itu setahun dan berhasil gitu. Dan orang tua, masya Allah, merasa menikmati dengan perkembangan anaknya itu, karena diajari program habit namanya, kebiasaan, dan itu waktunya panjang gitu. Saya pikir ini berhasil. Kembali ke yang pertama, mungkin saya menguatkan saja. Kenapa sih orang tua itu sampai di poin pertama ya, Pak Dokter? Saya Mhm. bikin program, kenapa saya berepisode? Ternyata kalau orang tua ditawari materi tentang bahwa anak adalah harta termahal dari semuanya, harta. Kemudian Mhm. anak adalah investasi dan terbaik dari investasi yang ada. Mhm. Kemudian dikasih itu, ternyata Pak, setiap kehadiran itu ketika tentang mengelola anak ini, pengawalan anak ini ternyata kehadiran luar biasa gitu. Di samping itu, bahwa sekolah untuk anak, pendidikan itu nggak ada kuliahnya, nggak ada Mhm. materi di sekolah, nggak ada di perkuliahan S1, S2, nggak ada. Adanya Mhm. di sini, saya bilang gitu. Ternyata kehadirannya luar biasa. Kasih per tema, bagaimana pengelolaannya tentang anak, dan saya akan menerapkan tentang habit tadi di rumah.
Itu aja Nah. sih mungkin. Oke, terima kasih Tambahan. sudah ke ini kan. Betul, tadi di beberapa negara ya. Cuman memang biasanya itu agak sedikit high cost gitu ya. Kadang-kadang satu guru itu dia megang itu hanya 2, paling banyak itu 5 siswa gitu ya. Jadi 5 siswa kemudian itu diajari satu-satu seperti itu. Kemudian juga memang biasanya jumlahnya tidak terlalu banyak ya. Kalau kita bayangkan sekarang ke pesantren ya, nggak usah disebutkan pesantrennya ya. Saya bayangkan misalnya di pesantren itu 1 tahun pertama itu santri itu memang diajarkan untuk ya wajib jelas gitu ya kewajiban, tapi ketika dia ke masjid gitu ya, kemudian ketika dia meletakkan sendalnya kan biasanya kita udah tempat sendalnya udah ada gitu loh, taruh tempat pecinya, tempat Al-Qur'annya gitu ya. Tapi kemudian kadang tetap saja tempat naruh sendalnya juga berantakan gitu ya. Kemudian tempat Al-Qur'annya juga kadang sembarangan. Nah, itu memang perlu waktu tuh ya. Tadi pembiasaan dan kalau saya lihat dari sisi syariat Islam itu luar biasa sekali pembiasaannya. Gantian, saya nanya ke Ustadz Muslihuddin nih. Sebutkan 2 Ustadz Muslihuddin di dalam Al-Quran ini yang memang ini anak ya. Anak itu yang sifatnya itu adalah memang pembiasaan. Ya, pembiasaan itu seperti apa? Contohnya 2 saja, 2 aktivitas dalam Islam terutama di bidang pendidikan anak itu yang memang sifatnya itu pembiasaan. Silakan Samsudin. Kalau terkait dengan pembiasaan, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim, wasiat Luqmanul Hakim terhadap putranya, agar selalu melakukan ini, selalu melakukan itu, misalkan dalam hal bicara atau di dalam berperilaku, wala tamshi fil ardi marahan, dan beliau menyampaikan seperti itu. Kemudian misalkan dalam hal bicara juga beliau menyampaikan apa, inna ankarul aswati la sautul hamir gitu. Waqsid fi masyika waghdud min sautika inna ankarul aswati la sautul hamir. Itu kalimat yang disampaikan oleh Luqman Hakim, dan itu adalah pengajaran yang langsung, pembentukan yang dilakukan oleh Luqman Hakim, pendampingan terhadap putranya secara langsung gitu. Mungkin itu secara langsung, yang secara kalimat didapatkan langsung di dalam Al-Quran seperti itu. Kemudian juga pembinaan yang dilakukan yang di dalam Al-Quran juga, misalkan yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam, Ausani bis salati wa zakati madumtu hayya wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Langsung disampaikan seperti itu. Wa ausani, dan ibuku mewasiatkanku gitu. Bis salati wa zakati madumtu hayya, agar melakukan salat dan zakat sepanjang hayatku. Nah, ini sepanjang hayat ada kalimat madumtu hayya. Kemudian walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Nah, di sini terkait dengan akhlaknya pun, dan dia mewasiatkanku akan tidak jabbaran syaqiyya, tidak berperilaku jabbar, memaksakan kehendak gitu, dan syaqiyya, dan tidak berperilaku berhati keras. Itu mungkin Pak Dokter. Oke, terima kasih. Walaupun punten, Afan, kalau saya lihat sih memang asik ya. Jadi kalau dari sisi itu sebenarnya lebih kepada nasihat sebenarnya. Ya nasihat, baik nasihat seorang ayah kepada anaknya, yang kedua tadi nasihat ibu terhadap anaknya. Walaupun tadi betul juga ada beberapa kontennya. Bu Musiti mau komentar tentang pembiasaan dalam Islam gitu yang kemudian menjadi habit yang membiasakan. Silakan dalam 1 menit. Lebih juga boleh sebenarnya. Mau komentar nggak nih? Silakan, mau komentar? Pembiasaan. Paling kalau ke anak lebih ini dalam Islam. Misalnya mau makan gitu harus berdoa, kayak gitu aja sih paling Pak Dokter. Mau tidur, kebiasaan-kebiasaan kayak gitu sih Pak Dokter.
Iya betul, itu memang sifatnya apa ya, normatif gitu ya. Kalau kita gabungkan antara yang normatif dengan yang tadi Pak Udin dari Jepang, saya rasa itu juga menarik gitu ya, itu menarik gitu ya. Nah, banyak sekali nih, tapi kayaknya Pak Mustafa mau komentar nih sebelum saya komentar. Apa nih, sebutkan dua saja Pak Mustafa tentang apa metode pembiasaan berbasis Islam. Silakan. Yang ada Baik. kata-katanya pembiasaan, pengulangan. Ya, Rasulullah SAW tuh menyuruh kita untuk apa? Ngajari sholat sejak usia 7 tahun. Artinya Muru auladakum bisolati fi sab'in. 15 tahun, tetapi ada proses yang agar di usia itu sudah siap ya, sudah siap Allah berikan. Artinya di situ udah jelas tuh pembiasaan tuh penting gitu. Nah, itu juga pembiasaan puasa Ramadan gitu ya. Dan memang hanya mereka yang tidak dibiasakan sejak kecil pada saatnya tidak akan sanggup melaksanakannya gitu ya. So juga etika ketika di jamuan gitu kan, Rasulullah sampaikan samilah gitu kan. Waktu ya mimma yalik ya. Sebut Allah dan makanlah yang paling dekat. Artinya proses-proses itu ya, termasuk umpamanya Rasulullah sampaikan ketika ada beberapa orang datang kan sesuatu, Rasulullah bilang kabir ya, yang besar dong. Artinya anak-anak itu diajari etika untuk menghormati para senior gitu kan, dan itu semua dilakukan di usia-usia mereka yang sedang kecil gitu ya, yang masih kecil. Artinya dari Rasulullah itu sudah mengajarkan bahwa hal-hal yang baik itu norma, baik itu budaya ya, itu semuanya bisa sempurna kalau ada pembiasaan sejak dini. Ya, itu saya kira Pak Dokter. Oke, saya tanya ke Pak Udin bisa menjawab. Ada dua keyword tadi, misalnya kita ambil tadi dari pembiasaan yang ada di Jepang. Ada dua keyword, ada dua kata kunci yang ada dalam pembiasaan. Yang pertama tadi adalah saya nggak nanya jadinya ya, langsung saya simpulkan aja. Pertama adalah pengulangan. Jadi tadi pertanyaan saya ke Ustaz Musli dengan Ustaz Mustafa terkait dengan pengulangan. Ya pengulangan sebenarnya ya di dalamnya itu ada pengulangan sebenarnya. Cuma kalau teksnya itu adalah tadi perintah, kemudian juga wasiat, kemudian pengajaran atau mungkin direct langsung, karena samillah itu kan memang ketika Nabi itu melihat seorang anak yang makan kemudian tangannya itu kemana-mana gitu ya, tangannya ngambil yang jauh kemana, itu berarti itu direct langsung gitu. Di situ ada langsung nasihat secara langsung. Metodenya dia sebenarnya lebih ke sana. Tapi kalau keywordnya itu adalah pembiasaan, berarti tadi proses pembiasaan yang memang disebutkan terus-menerus, yang biasanya kalau pembiasaan itu adalah ada pengulangan. Kalau pengulangan berarti dia ada jumlah, ada numbers gitu ya. Yang paling gampang misalnya ya Nabi itu beristighfar lebih dari 100 kali. Kenapa sih lebih dari 100 kali istighfar itu? Ya kemudian kenapa ketika sholat itu dikira itu 33 kali? Nah jadi termasuk ya sholat itu kenapa 5 waktu? Bukan kenapanya sebenarnya itu. Jadi sholat 5 waktu itu adalah pengulangan yang akan menjadi habit. Ya pengulangan ya, wudhunya juga berarti otomatis gitu ya. Nah kemudian juga ibadah-ibadah lain yang mengulang. Kalau saum atau puasa itu nanti dia pengulangannya itu adalah mungkin nanti di yang sunnah. Kalau 1 tahun itu ya pengulangan yang normal sebenarnya gitu. Jadi ada pengulangan. Kemudian satu lagi tadi yang paling penting adalah ada guidance, ada pembimbing. Nah, ada bimbingan ini yang menurut saya itu yang memang perlu nih dilakukan. Kalau dalam dunia pendidikan tadi, kalau di dunia di negara yang lebih maju itu biasanya memang kalau diterapkan di Indonesia ini ada high cost, biaya itu cukup tinggi. Ya misalnya saya pernah cerita itu tentang Bimba AIUEO itu, ya dia itu dengan pola pendidikan yang personal, individual, ya costnya dia lebih tinggi gitu ya, tidak menerapkan klasikal. Nah kalau umpamanya itu bisa diterapkan misalnya di ada satu pesantren misalnya pesantren adab misalnya gitu ya, pesantren adab gitu. Jadi mungkin ya nggak sampai 1 tahun lah ya, mungkin
1 bulan saja. Jadi 1 bulan awal itu semacam training, ya, training latihan untuk tadi ya bangun tidur. Tapi kan harus ada guidance, harus ada yang membimbing. Nah, kalau di pesantren biasanya ya musrifnya atau mungkin mudoribnya, ya musrif lah, biasa musrif atau musrifahnya itu. Nah, itu berarti perlu tuh gitu ya. Mungkin ya tadi biayanya memang lebih tinggi, tapi diajarkan cara memakai apa. Jadi bukan hanya diajarkan, tapi ini pagi ini pakai sendal itu ya kanan dulu, kemudian ketika ke masjid letakkan di sini. Mungkin kalau secara sistem nanti masing-masing tempat sendal itu ada namanya, gitu ya. Ribet memang mungkin kelihatan, tapi itu adalah bentuk pembiasaan. Terus kamar mandi kan jelas juga bagiannya ini. Nah, di kamar mandi pun diajarkan juga bagaimana. Termasuk mungkin ya cara mandinya dan sebagainya itu juga kan sudah ada gitu. Tinggal keywordnya adalah pengulangan dan pembimbingan. Itu tadi kalau yang saya simpulkan dari Pak Udin ketika berbicara tentang kedisiplinan yang ada di sana, gitu ya. Cara pakai pakaian kita sudah punya, cara memakai baju, cara memakai sendal, cara memakai sepatu, ya bahkan sampai cara berjalan, gitu ya, dan sebagainya itu sudah ada. Cuman guidance dan habitnya. Jadi habit itu kan terbentuk itu karena ada yang membimbing tadi, ya ada yang membimbing terus gitu. Cara antrinya dari awal gitu ya. Misalnya saya udah jarang sekali ngelihat santri yang antri makan gitu. Saya dulu ingat banget kalau yang pas anak-anak yatim itu sampai rebutan gitu ya, lari itu setelah itu dulu, tapi ya sekarang udah beda gitu ya. Jadi kalau makan itu, nah itu jadi diurutkan begini begini begini. Itu ada sistemnya, kemudian ada pembiasaannya, ada pembimbingannya, ada pengulangannya terus gitu. Nah, tapi karena memang problemnya itu kita itu besar gitu ya, ataupun banyak biasa jumlahnya. Nah, ini mungkin yang mungkin ini ya kita kalau orang Jepang suruh di Indonesia gitu ya dengan ini begitu banyak siswanya gitu kan. Nah, itu juga mungkin kewalahan juga tuh. Ya, berarti satu kelas itu kalau di sekolah yang agak maju itu 2 guru, mungkin perlu 5 guru tuh satu kelas itu. Ya, misalnya kalau di Kitab Al-Fatih itu hanya 12 orang, tapi gurunya itu 2. Berarti satu guru, satu ustadz itu dia memang hanya memegang 6 orang, ya. 6 orang ini dia memang betul-betul diajari gitu, detail dan juga tadi itu sangat mungkin. Cuman kan memang tadi biayanya agak cukup tinggi juga, lumayan gitu. Nah, ini mungkin ada sedikit beberapa termasuk juga tadi memang pembiasaan yang memang harus continue. Jadi tadi keywordnya bagaimana nih dalam Islam yang perintahnya itu untuk ada pengulangan. Dan orang tua juga nanti adalah membimbing. Membimbing ini kan bisa menjadi wa innaka la'ala khuluqin azim atau mungkin laqad kana fi rasulillah uswah. Uswah itu kan berarti memang ngulang terus, termasuk juga dalam sholat berjamaah misalnya, gitu ya. Nah, itu juga sebenarnya proses-proses pengulangan yang menurut saya mungkin ada pengalaman pribadi nih, mungkin Ustadz Musli atau yang lainnya, kenapa sih harus misalnya disunahkan untuk zikir pagi petang gitu ya, atau mungkin tadi setelah sholat gitu ya. Itu kan pengulangan terus gitu, dan pengulangan. Jadi kalau ditanya bagaimana dalam Islam, ya jawabannya adalah syariah-syariah atau ibadah-ibadah yang sifatnya itu pengulangan secara terus-menerus. Ya, sehingga tadi ketika muru auladakum bisolati fis sab'in fadribuhum fil asyar, itu betul. Itu minimal itu 7 ke 10 itu ada 3 tahun. Ya, jadi ada proses 3 tahun yang mungkin ya beda dulu, beda sekarang. Dalam artian itu kalau dulu itu ya orang tua mungkin memang perhatian. Kalau sekarang ya mungkin orang tua kerja gitu ya. Apalagi kalau istrinya, ibunya kerja, itu lebih sulit lagi gitu kan ya. Nah, ini menurut saya juga bagian dari penting, karena itu juga ya jelas itu bagian dari dakwah, termasuk juga pendidikan agama Islam, walaupun itu dilaksanakan di rumah, ya bukan hanya di sekolah, karena pendidikan itu kan bukan hanya di sekolah tetapi juga di rumah. Dan ini lagi-lagi juga memang teori, mungkin Bu Musa itu bisa cerita juga, mendidik anak itu luar biasa sekali gitu ya, apalagi di era sekarang, apalagi kalau lingkungannya misalnya kurang bagus, aduh lebih ini lagi gitu ya. Saya lihat banyak sekali nih ya yang mungkin orang tuanya sibuk, atau orang tuanya aduh anaknya banyak, atau mungkin orang tuanya mungkin tanggung jawabnya kurang, atau mungkin nggak paham bisa juga gitu ya. Nih misalnya
di samping rumah saya ini ada kuburan gitu kan. Kemudian itu anak-anak muda itu biasa di situ sampai jam 12 ya. Itu di atas kuburan gitu mereka ada yang main games, ada yang mungkin nonton di HP. Bisa ya gitu ya. Ya itu karena mungkin orang tua kan begitu banyak sehingga kemudian ujungnya adalah ya dakwah gitu ya dengan berbagai cara penyebaran dari syariat atau Islam itu ya kita harus kembangkan. Berarti mad'u kita utamanya adalah siswa-siswa kita, murid-murid kita. Kalau ustadz berarti ya santri-santri kita. Kalau orang tua, kalau ibu ya berarti anak-anaknya. Ya, tentu saja mulainya juga dari diri kita dulu. Baik, sudah lewat 5 menit. Ada yang mau disampaikan sebelum saya tutup terkait dengan ini pertemuan keberapa ya? Saya nggak perlu ngitung lah ya ininya. Tapi intinya adalah kita belajar gitu ya. Sebelum ditutup, Ustaz Muslimin ada semacam closing remark, silahkan Ustaz Muslimin, terkait dengan dakwah dan juga mungkin tadi kunci pembiasaan dan guidance atau pembimbingan, silahkan. Terkait dengan pembiasaan, pada intinya kan pembiasaan itu pembentukan akhlak ya. Betul. Sehingga semua yang dilakukan itu sudah melekat dan secara kaidah yang dikatakan akhlak itu adalah syai'un rasikhun biduni kulfin wala takkirin gitu. Sesuatu yang sudah melekat yang kemudian ketika melakukannya itu nggak usah mikir lagi. Sehingga semuanya itu sudah secara otomatis dilakukan gitu. Dan maka pembiasaan-pembiasaan itu adalah dalam kerangka pembentukan akhlak. Dan oleh Rasulullah SAW kita diberikan pembiasaan-pembiasaan yang baik. Dan secara tahapan Rasulullah mengajarkan dari hal-hal yang mudah terlebih dahulu. Itu ahabul amali ma qalla wa dalla gitu. Atau madama sahibuhu wa in qalla, yang pelakunya bisa melakukan secara dawam, secara kontinuitasnya itu wa in qalla, sekalipun sedikit. Itu saja mungkin Pak Dokter. Oke, terima kasih ya. Jadi sedikit tapi berkesinambungan gitu ya. Ya mudah-mudahan dengan kuliah ini juga menjadi sebuah pembiasaan. Jadi kuliah kita walaupun mungkin hanya 1 tahun, tapi kayaknya nanti kalau udah selesai kuliah kayaknya udah pengen belajar lagi. Gampang kita punya bisa diskusi, nanti bisa liqo dengan Ustadz Mustafa juga gitu ya. Jadi banyak hal yang karena memang harus diinikan. Mungkin dari Ustadz Mustafa ada terakhir mungkin? Oke. Cukup Pak Dokter. Ya, baik. Terima kasih jazakallahu khairan. Insya Allah kayaknya kalau kita hitung sih kayak mungkin sekitar ada 2 atau 3 kali pertemuan lagi. Nanti kita akan lebih spesifik tadi pengembangannya. Terima kasih tadi Ustaz Musetik. Kemudian besok mungkin dari Ustaz Dini, Ustaz Mustafa dan juga yang lainnya ya terkait dengan materi kita atau di mata kuliah kita yaitu pengembangan strategi dan media pembelajaran PAI berbasis ICT. Kita leverage menjadi bagaimana dakwah ya strategi dan juga media dakwah menggunakan ICT ya. Ini bisa dilakukan ya tentu saja dengan tujuan utamanya adalah li'i'lai kalimatillah atau li mardatillah. Baik, terima kasih jazakumullahu khairan alaihatikum. Terima kasih banyak atas perhatian kehadirannya. Insya Allah kita lanjutkan di hari Rabu yang akan datang. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Allah Ustaz Dini, Ustaz